Assalamualaikum teman-teman semuanya. Beberapa waktu yang lalu saya bikin video tentang rencana pemerintah dalam kaitannya dengan menghilirisasi 14 produk unggulan pertanian nasional. Nah, ternyata di video itu begitu banyak sekali, nggak cuma 1-2 orang yang bertanya, mengapa sih kok pemerintah tidak menghilirisasi kedelai, tidak masuk ke dalam 14 program itu? Padahal kedelai itu kan sangat strategik. Kedelai itu kan juga salah satu bahan baku lauk pokok kita, yaitu tahu dan tempe. Kita kan akrab banget ya sama tahu dan tempe. Kok kenapa pemerintah itu nggak mikirin itu, cuek, nggak peduli? Bahkan pemerintah itu los untuk silakan Indonesia tuh mengimpor kedelai sebanyak yang mau, sebanyak yang kamu bisa. Dan pemerintah juga memberlakukan kebijakan bahwasanya untuk impor komoditi kedelai itu pajaknya 0% atau 0 rupiah, nggak ada pajak. Silahkan. Nah, kita akan kupas tentang perkedelaian ini. Jangan di skip. Saya Alfian, selamat datang di Wirajati Channel. Di dalam hal kedelai ini tentu pemerintah itu sangat realistis dalam mempertimbangkan kebijakan tentang perkedelaian. Soalnya begini ya teman-teman, jadi ternyata Indonesia ini mesti disadari, kita adalah negara agraris tapi negara tropis. Sedangkan kedelai itu lebih bagus ya, lebih cocok itu bertumbuh di daerah yang subtropis. Subtropis itu agak jauh dari khatulistiwa tapi tidak dekat banget dengan kutub. Jadi dia ada 4 musim biasanya di sana. Nah, ini lebih bagus. Biasanya daerah itu juga bagus banget untuk gandum. Maka petani-petani yang katakanlah di Amerika yang biasa impor ke kita ya, ekspor ke kita itu mereka tuh penghasil kedelai terbesar juga di dunia. Itu lahannya itu jadi dia tanam gandum, nanti diganti lagi dengan kedelai, gandum, kedelai. Maka mereka tuh menghasilkan kedelai yang sangat besar dan sangat banyak ya. Di perkiraan itu Amerika itu menghasilkan kedelai per tahun itu sekitar 120 sampai 125 juta ton. Wow, gila. Disusul oleh Brazil. Jadi ini hampir sama antara Amerika dan Brazil. Kadang lebih banyak Brazil, kadang lebih banyak Amerika. Itu hampir sama. Dan disusul oleh Argentina di urutan ketiga dengan penghasilan sekitar 43 juta ton. Lalu untuk Indonesia ini memang kurang cocok secara geografis, secara iklim itu memang untuk negara tropis ini tidak begitu bagus. Kenapa? Karena curah hujan lebih tinggi. Jadi penghasilan antara katakanlah 1 hektar kedelai di Indonesia, di kita, dengan 1 hektar di Amerika, itu bisa 2 bahkan lebih kali lipat penghasilannya. Kalau kita dapat misalnya 1 ton deh ya, 1 hektar, dia bisa dapat 2 sampai 3 ton per hektarnya. Lalu yang kedua, kedelai itu juga bukan makanan pokok kita. Maka kedelai itu kan kita tanam hanya di sawah-sawah ketika musim kemarau. Setelah 2 kali musim padi, ketemu kemarau, baru kita tanam kedelai atau kadang kacang hijau. Maka penghasilan kacang hijau di negara Indonesia ini itu tidak lebih dari 10% kebutuhan kita, yaitu sekitar kurang lebih itu 200.000 ton. Padahal kebutuhan Indonesia ini kurang lebih sekitar 2.500.000 atau 2,5 juta ton. Nah, kalau melihat dari produktivitas di dunia ini, mereka itu menghasilkan kedelai per tahun itu sekitar 350 sampai 360 juta ton. Banyak banget. Dan rata-rata itu kita impor dari Amerika. Maka ya realistis kalau kita produksi kedelai, kita tidak akan pernah bisa mengalahkan mereka. Pertama, secara hasil dari lahan. Itu penghasilan kuantitasnya, jumlahnya tidak bisa mengalahkan yang ada di mereka. Yang kedua, kualitasnya. Kedelai kita itu lebih kecil dibanding kedelai impor, itu lebih besar bijiannya. Terus kemudian kedelai kita itu tidak tahan lama, 1, 2, 3 bulan itu udah berubah, bahkan kalau terlalu lembab bisa keluar akar. Sedangkan kedelai impor itu bisa 1 tahun tahan disimpan masih ke dalam keadaan bagus. Lalu kemudian dari pasar kedelai sendiri, biasanya yang beli itu kan pembuat tahu atau tempe. Itu dia lebih suka memakai bahan baku kedelai impor karena memang lebih enak, lebih menguntungkan ya, bukan lebih enak, lebih menguntungkan secara hasil. Sehingga kedelai kita tuh jelas-jelas kalah secara kualitas dan kuantitas, sehingga kita tuh kayak petani kedelai itu tidak bisa mendapatkan keuntungan yang signifikan dari kita menanam kedelai.
Lalu kemudian untuk masalah harga, kita juga nggak bisa ngikutin harga impor, kita kalah jauh. Tahu nggak kenapa? Hari ini tuh kurang lebih harga kedelai di sana di dunia itu per bushel itu adalah 10,2 dolar. Di mana kita tahu satu bushel itu adalah 27,2 kilogram. Maka ngitungnya adalah 10,2 dolar kali dolar hari ini berapa? Sekitar 16.200. Itu ketemunya sekitar 165.240. Nah, kemudian dibagi satu bushel, dibagi 27,2 kilo. Maka ketemunya per kilo sekitar 6.075 rupiah per kilo. Tuh, bisa nggak kita harganya di bawah itu? Kan berat harganya, murah banget. Tapi kan itu kan jauh dari Amerika ke sini, emang nggak butuh apa namanya perjalanan naik kapal naik apa. Oke, jadi kayak gini hitungnya teman-teman. Kalau kalian beli misalnya ya 10 kilo deh kedelai di sono, berapa sih? 60.000 misalnya. Terus dinaikin pesawat. Lah, biaya pesawat berapa? Berjuta-juta. Nanti ketemunya 1 kilonya jadinya berjuta-juta kan? Nggak ketemu. Kalau misalnya kita impor cuman satu kontainer deh, yang 40 feet isi 25 ton misalnya. Itu saya hitung-hitung, itu ketemunya per kilo kedelai itu bisa 14.000. Masih agak tinggi kan? Tapi coba bayangin kalau belinya bukan 20 ton. Tapi kalau belinya itu sekitar 1 juta ton. 500.000 ton. Maka nilainya udah nggak ngitungnya eceran lagi bos, ngitungnya tuh udah grosir. Lo coba bayangin deh, kayak misalnya di sini deh Banyumas, di kan banyak orang bikin gula, di sini banyak di Banyumas itu, di daerah Cilok itu banyak banget produsen gula merah atau gula Jawa atau gula kelapa. Tiba-tiba di sini kan harganya selama ini ecerannya itu 20.000 per kilo. Lah terus kemudian ada orang Jakarta datang ke sini, Kang, saya mau beli gulanya nih. Eceran berapa? 20.000. Udah gini aja deh. Saya beli 20 ton dengan harga 18.000 dan gua nggak mau ngurusin ongkir-ongkiran, tahu-tahu sampai di gudang saya di Jakarta. Kira-kira mau nggak? Kalau mau kirim, kalau nggak mau ya udah. Rebutan coy, karena di grosir. Harganya sudah nggak mikir itu, pasaran itu. Nah, begitu juga kayak kedelai misalnya gitu. Per bushel begini-begini. Tiba-tiba kita nih, saya contohnya, saya punya duit banyak, amin. Sono bilang sama petani sono, lu jual berapa itu kedelai? Pokoknya per bushel sekian-sekian, jatuhnya 6.075. Udah gini aja deh, nggak usah busel-buselan, ribet gua ngitungnya. Gini aja deh, saya pesen 500.000 ton, tapi harganya 5.000 rupiah, dan aku nggak mau ngurusin kapal apa segala ngongkir-ngongkiran, tau-tau nyampe di Jakarta. Mau nggak? Kalau mau, saya pesen 500.000 ton. Kira-kira kesana gimana? Rebutan coy. Ya mungkin nawar lah. Aduh bos, jangan 5.000 dong, kita tipis 5.500. Deal, rebutan coy. Karena dari nilainya itu kan udah luar biasa besar, dipotong biaya perjalanan kapal dan segala berapa sih? Nggak ada apa-apanya karena memang banyak. Jadi mainnya adalah kuantitas. Sehingga misalnya katakanlah dari sini harga taruh kata misalnya udah 6.000, udah nggak mikirin apapun nih sampai sini. Free ongkir dah katakanlah karena banyak. Taruh di pasar misalnya ke Tengkulak atau memang pedagang besarnya ya kan, taruh 1.000 jadi 7.000, dari Tengkulak buang lagi ke pedagang 1.000 jadi berapa? 8.000 ke pedagang kecil, taruh lagi misalnya jadi 9.000, masuklah ke kita beli. Ya bener, hari ini harga kedelai itu di pasar kurang lebih antara 9 sampai 12.000, dan itulah yang namanya pasar, dan itu stabil. Nah, kalau kemudian kita pada demo, wah jangan, dibatasin dong tuh pengimpor kedelai, itu mafia kedelai, jangan dibiarkan mereka impor, kasihan para petani. Lu pasti nggak ngerti kedelai. Kita tuh nggak ada barang. Kalau kita batasin mereka, kita persulit pengimpor kedelai, itu tiba-tiba kita nggak ada kedelai, kita yang susah, nggak ada tahu, nggak ada tempe, kalaupun ada harganya mahal. Maka dengan kebijakan pemerintah, lo silakan impor kedelai sebanyak-banyaknya, tidak ada pajak 0 rupiah buat pengimpor kedelai. Kita harus berterima kasih sama pemerintah, kita harus berterima kasih kepada pengimpor kedelai. Kenapa? Kalau nggak begitu, waduh, kita butuh protein, nggak beli daging nggak sanggup,
tahu tempe juga nggak ada. Maka tiba-tiba bayangkan kalau tahu tempe nggak jadi akrab sama kita, sedih kan? Maka ya itulah. Jadi gini ya teman-teman, untuk masalah kedelai, kita juga harus realistis sebagai petani. Kalau mau tanam, jangan tanam kedelai yang kuning atau putih itu. Kita kalah dengan yang impor. Kalau mau tanam kedelai, tanamlah kedelai hitam. Kenapa? Jadi kedelai hitam kita tuh kualitasnya bagus. Diadu dengan kedelai luar negeri pun kita menang. Lebih gurih, dan kedelai hitam Indonesia itu adalah kedelai terbaik juga. Dan yang namanya kedelai hitam itu bukan bikin tahu sama tempe, tapi untuk bahan baku kecap. Harganya bisa 2 sampai 3 kali lipat dari harga kedelai yang putih atau kuning itu. Cek aja di mana itu toko-toko online, banyak dibuka. Harganya sangat tinggi. Dan bahkan kalau misalnya kita tanam kedelai hitam, lalu kemudian kita bisa olah menjadi kecap, lalu kita jual kecap, good. Itu yang disebut hilirisasi, bos. Mungkin itu video kita kali ini, semoga bisa dipahami tentang perkedelaian. Dan seperti biasa kita akan diskusikan di kolom komentar. Saya Alfian, terima kasih sudah nonton, dan assalamualaikum. Tell me all your dreams are lies.